Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Fitriana, nomor induk mahasiswa 2002030003. Di sini saya akan mereview jurnal tugas dari Pak Wiwin, yaitu MK Endokrinologi Ikan. Judul jurnal saya adalah toksisitas hormon 17 kali metil testosteron terhadap aspek reproduksi udang galah. Pendahuluan, hormon 17A testosteron selain dapat dimanfaatkan sebagai obat, juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya perikanan. Contoh dari komoditi perikanan yang banyak diminati dan mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah udang galah. Pada umur yang sama, ukuran tubuh udang jantan lebih besar daripada ukuran tubuh betina, maka akan lebih menguntungkan jika dilakukan budidaya udang galah jantan semua atau bersifat kejantanan semua, seks reversal, sehingga biomas yang dihasilkan lebih besar dibanding budidaya udang galah betina saja, atau campuran jantan dan betina. Hormon yang umum dipakai untuk seks reversal jantan adalah hormon steroid, golongan androgen yaitu testosteron dan metiltestosteron, tetapi yang paling banyak digunakan adalah metiltestosteron. Hormon yang selama ini dipakai keperluan seks reversal seperti metiltestosteron adalah hormon sintesis. Rancangan penelitiannya, calon induk udang galah yang digunakan berukuran panjang kurang lebih 12 cm sampai 14 cm dengan bobot tubuh kurang lebih 20 gram sampai 35 gram, yang sebelumnya telah diadaptasikan sebagai calon induk matang gonad disuntikan hormon 17A testosteron sesuai perlakuan, dan selanjutnya dimasukkan ke bak pengamatan secara acak. Salinitas dalam bak pengamatan dibuat 5 gram per kilogram. Setelah telur menetas, salinitas ditingkatkan menjadi 10 gram per kilogram. Pakan induk berupa daging cumi-cumi dengan dosis ad libitum. Pakan larva umur 3-12 hari berupa Nopli artemia. Setelah 12 hari dilanjutkan dengan pakan buatan. Nah, jumlah calon induk udang galah yang digunakan dalam penelitian sebanyak 10 ekor betina dan 10 ekor jantan. Setiap bak pengamatan digunakan untuk memelihara 1 ekor induk betina. Pengamatan perkembangan gonad, penetasan, dan pemeliharaan larva menggunakan bak fiber kapasitas 2 ton sebanyak 10 unit. Untuk pengamatan menggunakan 6 bak dan 4 bak digunakan untuk sediaan stok pengambilan sampel. Pemeliharaan juvenil dari bak beton yang di sekitar menjadi 6 petak, panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan kedalaman 1,5 meter. Pada tebar juvenil adalah 200 ekor setiap petak. Perlakuan pemberian hormon pada calon induk udang dilakukan melalui penyuntikan pada saat matang gonad. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali, dan perlakuan yang dicobakan adalah 1. Penyuntikan 0,5 ml minyak jagung per kilogram bobot induk. 2. Penyuntikan 17A metil testosteron dengan dosis 15 mg per kilogram induk. Nah, hasil dari review jurnal ini adalah fekunditas. Fekunditas udang galah pada perlakuan A dan B menunjukkan perbedaan kisaran dari 472 butir telur per 1 gram induk hingga 782 butir telur per 1 gram induk. Hasil analisis menggunakan uji T menunjukkan bahwa perlakuan B dan perlakuan A tidak beda nyata. Kemudian derajat pengeraman persentase jumlah telur udang galah yang dierami pada perlakuan A dan B menunjukkan kisaran dari 95,90%, perlakuan B hingga 99,52%. Hasil analisis uji Tukey menunjukkan bahwa perlakuan B memberikan pengaruh nyata terhadap rendahnya jumlah telur yang dierami dibandingkan perlakuan A. Hasil analisis uji T menunjukkan bahwa perlakuan B memberikan pengaruh nyata terhadap rendahnya jumlah telur yang dierami dibandingkan perlakuan A. Kemudian derajat penetasan. Presentasi jumlah telur udang galah yang menetas pada perlakuan A dan B menunjukkan kisaran dari 77,43% perlakuan B hingga 98,52% perlakuan A. Hasil analisis uji T menunjukkan bahwa perlakuan B memberi pengaruh nyata terhadap rendahnya jumlah telur menetas dibandingkan perlakuan A. Derajat hidup.
Presentasi jumlah larva udang galah yang hidup mulai 24 jam setelah menetas sampai hari ke-62 mengalami penurunan. Seiring pertambahan besar ukuran dan munculnya sifat kanibal, sampai hari ke-62 pasca tetas perlakuan A dan B menunjukkan kisaran derajat hidup yang cukup besar, yaitu 12,36% perlakuan A hingga 41,77% perlakuan B. Hasil analisis menggunakan uji Tugi menunjukkan bahwa perlakuan B memberikan pengaruh nyata terhadap tingginya jumlah larva yang hidup dibanding perlakuan A. Ukuran telur. Perlakuan yang diberikan pada induk udang galah saat matang gonat ternyata berpengaruh terhadap ukuran telur yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4, di mana rataan diameter dan berat telur pada masing-masing perlakuan saat 1 hari setelah pembuahan mempunyai kisaran berbeda. Efek negatif akibat pemberian hormon hasil pengamatan terhadap morfologi juvenil pada masing-masing perlakuan ditemukan kelainan bentuk tubuh akibat perlakuan hormon dari 90%. Sampel yang terambil pada perlakuan B ditemukan 3 ekor, 3,3% ketidaklengkapan organ banyak disebabkan karena kanibalisme. Tetapi perlakuan hormon menyebabkan efek lain, yaitu kisaran pertumbuhan juvenil yang sangat besar. Kesimpulan dari jurnal ini adalah hormon 17A metil testosteron dengan dosis 19 per gram induk ternyata memberikan pengaruh nyata terhadap beberapa aspek reproduksi udang galah, yaitu derajat pengeraman, derajat penetasan, ukuran telur, derajat hidup, dan kecepatan tumbuh larva. Sekian, itu saja hasil dari review jurnal saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.